Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, baik, saya akan membahas materi menunggu kedatangan DOC. Kegiatan menunggu kedatangan DOC, karena ini kegiatan menunggu kedatangan persiapan kedatangan DOC merupakan kegiatan yang sangat penting, di mana kegiatan ini sangat menentukan untuk kegiatan selanjutnya. Karena kalau kegiatan persiapan DOC kita tidak bagus, selanjutnya akan membawa dampak yang kurang bagus. Termasuk di dalamnya bagaimana persiapan kandangnya, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya. Jadi memang sudah dilakukan persiapan kandang, dalam ini termasuk mensanitasi, melakukan disinfeksi untuk seluruh bagian-bagian kandang, lingkungan, dan semua peralatan-peralatan kandang, tempat pakan, ciguat, dan sebagainya. Yang pertama yang harus kita lakukan di dalam persiapan kandang atau sebelum kedatangan DOC itu adalah kandang dan tirai kandang. Yang dimaksud dengan tirai kandang itu adalah terpal atau kain penutup kandang yang disimpan di dinding kandang. Yang biasanya tirai kandang ini hanya bersifat sementara, ya, gampang dibuka, gampang ditutup. Jadi kita melihat situasi kandang, kalau memang situasinya panas, cuaca panas, maka tirai ini gampang dibuka. Terutama kalau masa-masa awal kedatangan DOC itu, tirai itu pasti harus tertutup. Karena kenapa? Karena kalau tidak tertutup, pertama dia bisa kena hujan, yang kedua bisa angin masuk, sehingga menyebabkan DOC kedinginan. Kita lihat biasa di kandang-kandang itu ketika awal masuk DOC itu kandangnya itu sangat tertutup. Kemudian ciguat, yang dimaksud dengan ciguat itu adalah seng yang digunting dengan ketinggian sekitar 40 cm itu dibuat melingkar. Jadi sebagai tempat untuk pemeliharaan ayam atau DOC ketika baru datang. Kenapa menggunakan seng? Seng kan bisa memantulkan panas. Kemudian dengan bentuk yang bundar akan mudah juga kita mengatur bagaimana pemerataan suhu yang ada dalam kandang, karena bentuknya melingkar. Itu yang dimaksud dengan ciguat. Ya, ciguat. Kemudian liter. Pernah mungkin Anda mendengar istilah liter. Yang dimaksud dengan liter itu adalah alas kandang yang terdiri dari bisa sekam, bisa hasil dari limbah gergaji, bisa dari jerami. Tapi kalau di daerah kita seperti Sidrap ini, jerami itu apa namanya nih, sekam kan melimpah hasil limbah dari pabrik padi. Jadi itu bisa kita gunakan, manfaatkan sebagai sekam. Jadi tempatnya dia bisa menyerap kotoran yang ada dan sebagainya. Perlu sesuai dengan pertanyaan tadi, bahwa apakah perlu melakukan disinfeksi, sudah jelas. Itulah makanya kegiatan awal materi kita yang pertama itu adalah materi persiapan kandang dengan melakukan disinfeksi. Disinfeksi seperti kemarin saya ya hubungkan dengan kegiatan adanya wabah-wabah corona ini. Itulah bahwa di dalam melakukan disinfeksi baru kita mencegah virus, bakteri, jamur yang bisa menyebabkan ayam kita sakit. Ya, bagaimana? Cuma kalau dalam peternakan bukan corona yang kita kenal, tapi ada namanya virus flu burung, ada virus yang menyebabkan ayam sakit ND, ya, Newcastle disease. Maka itu nanti akan dilakukan vaksinasi kalau datang ayamnya. Tapi ini terutama dulu disinfeksi, membunuh kuman-kuman penyebab penyakit. Kemudian sangat penting, ya, sudah itu jawabannya. Kemudian tempat pakan, minum, peralatan lainnya, itu juga jangan sampai ayamnya itu sudah datang, ibarat kita menunggu tamunya datang belum siap apa-apa di dalamnya, tidak ada tempat pakannya, tidak ada tempat minum dan sebagainya, lainnya kewalahan kalau ayamnya sudah datang. Itulah makanya menjadi satu materi yang pokok. Kemudian pemanas juga harus sudah disiapkan, sudah pernah di setel apakah pemanas itu menyala atau tidak. Jangan sampai ayamnya datang baru mau menyetel itu pemanas. Apakah pemanas dari gas solek? Ya, gas solek artinya sumbernya dari gas, ya, bahan
bahannya dari gas, bahan bakarnya. Nah, ya kalau dulu bisa kita menggunakan minyak tanah dan sebenarnya, kalau sekarang kan sudah langka. Jadi sekarang itu kebanyakan gas kita pakai. Yang keenam, bagaimana mengukur suhu dengan menggunakan termometer. Saya kira itu sudah tidak asing lagi kalau istilah termometer. Nah, saya kira itulah hal-hal yang perlu dilakukan dalam rangka menerima kedatangan DOC. Saya kira itulah materi yang kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada mahasiswa, dan saya harapkan mahasiswa masih bisa belajar lebih mendalami lagi ini dengan cara belajar sendiri. Kemudian kalau ada hal yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan apakah melalui online atau bisa juga dengan face to face. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.